Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. نامت أعيني يوما نامت والهنين نما راحت تهويني نامت أعيني يوما نامت والهنين راحت تهويني قلبي
قلبا أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدائن ترجو أن تراك روحي يهبي بفداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدائن ترجو أن تراك روحي يهبي بفداك هودوك وذر ورواء شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم والشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم والشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدائن ترجو أن تراك ملكي يهبي بفداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق أن تراك ملكي يهبي بفداك هودوك وذر ورواء شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدائن ترجو أن تراك روحي يهبي بفداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدائن ترجو أن تراك روحي يهبي بفداك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin.
untuk beberapa minggu terakhir ini insyaallah kita baca hadis yang berkaitan dengan puasa. Tahun dulu dari kitab Sunan Abi Daud, tahun ini dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis pertama, bisanadina al-muttasil ila Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Kitabus Shaum. Kita ambil beberapa hadis yang bisa diamalkan. Satu, tentang fadilah bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin, apabila telah tiba awal malam, min syahri Ramadan, dari malam Ramadan, tenggelam matahari di akhir bulan Sya'ban, dan pada malam itu bermula tarawih. Ketika matahari tenggelam, azan maghrib berkumandang, suffidatis syayatin, maka akan dibelenggu para syaitan, wa maradatul jin, dan jin-jin yang nakal. Maka pada malam itu kita akan melihat suasana yang berbeda daripada malam-malam yang lain. Akan ada hembusan ruhani kepada hati-hati orang beriman. Orang-orang yang selama ini tidak bersemangat beribadah karena syaitan, malam itu semangatnya akan meningkat. Tapi apabila pada malam itu tidak ada semangat ibadah dari seseorang, maka itu bukan dari syaitan. Itu adalah dari nafsunya sendiri yang memang tidak terpanggil untuk beribadah. Wa ghulliqat abwabun nar, akan dikunci seluruh pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, maka tidak dibukakan darinya pintu, satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan akan pintu-pintu sorga. Falam yughlaq minha babun, maka tidak dikunci darinya pintu, satu pintu pun. Penerimaan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, menyerulah malaikat yang menyeru, yang suaranya tidak bisa didengarkan dengan telinga, tapi bisa terdengar oleh telinga hati. Karena seruan itu adalah daripada makhluk yang berbentuk ruhani. Kalau kita ini adalah makhluk jasadi, berfisik, enggak bisa lewat kalau ada pintu. Tapi kalau makhluk ruhani, dia tidak akan terhalang oleh pintu, maka suaranya hanya bisa didengarkan oleh telinga hati. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, akbil, datanglah. Wahai pencari kebaikan, tibalah. Maka pada malam itu masjid akan tumpah ruah. Yang enggak pernah megang sejadah, pegang sejadah. Peci tahun lalu dalam lemari dicari, mukena sehari sebelumnya dicuci.
ini masih mendengarkan panggilan malaikat, walaupun pada hari ketiga panggilan itu tidak terdengar lagi. Ya baghil syarr, wahai pencari kejahatan, wahai pencari dosa, aksur, tahan diri kalian, cukuplah berbuat dosa. Walillahi utaqa'u minan nar, bagi Allah ada orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Jadi Allah punya hak, Allah memberikan jaminan selamat dalam neraka, selamat dari neraka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah pengampunan dari sebuah negara mungkin berlaku 2 kali setahun. Setiap tanggal 17 Agustus ada orang-orang di penjara yang dipotong hukumannya, dipotong masa tahanannya, ada yang dibebaskan karena sisa sedikit. Tapi dari Allah, wazalika kullu lailah, demikian orang yang mendapatkan jaminan selamat daripada neraka itu dapat setiap malam. Nah, kalau nama kita tidak dapat di malam pertama, jangan sampai tidak dapat di malam kedua. Kalau nama kita tidak dapat jaminan selamat dari neraka di malam kedua, jangan sampai tidak dapat di malam ketiga. Kalau nama kita tidak dapat pembebasan daripada neraka di malam 27, jangan sampai tidak dapat di malam 28. Minimal Ramadan habis, kita mendapatkan jaminan dari Allah selamat dari neraka. Itu perlu usaha maksimal. Nah, siapkan semangat dari sekarang. Bagaimana perjanjian kita? Tetap 2 juz semalam atau 2 juz setengah? Yang 2 juz semalam, kat tangan. Yang 2 juz setengah semalam tambah setengah bulan ini, enggak ada satu pun. Nah, enggak ada satu pun. Khair. Tetap insyaAllah 2 juz. Nah, karena enggak ada satu pun yang mau 2,5. Tapi dipastikan dengan juhud, semangat. Jadi sekarang jaga kesehatan. Nah, bertekad saya akan mengikuti qiyam Ramadan semaksimal mungkin. Latih jangan sampai batal wudu, keluar masuk dari shawl. Kalau dari sekarang antum punya tekad untuk memaksimalkan amalan Ramadan, nanti akan dapat sebuah kemudahan. Tapi kalau dalam pemikiran antum terpikir, ya Allah, mau sholat 20 rakaat, 2 juz, capek kayaknya. Nah, ini harus dihilangkan dari sekarang. Kenapa? Karena kita pengen ketika Ramadan datang, nama kita ketika Ramadan berangkat, kita sudah dapat tiket jaminan selamat dari neraka. Nah, kalau sudah dapat jaminan selamat dari neraka, itu sudah sesuatu keberuntungan yang besar. Nah, keberuntungan yang besar. Nah, itu fadilah pertama, hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Nah, azan insyaallah. Kita lanjutkan setelah azan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita lanjutkan fadilah Ramadan, hadis kedua dalam Sunan At-Tirmizi.
An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan wa qamahu, siapa saja yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan imanan, dasarnya iman, kecintaan dalam hati, menunjukkan rasa taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena aturan, bukan karena peraturan pondok, tapi betul-betul dari hati yang paling dalam. Wahtisaban, dan mengumpulkan pahala, memang niat mengumpulkan pahala. Wufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni baginya dosa-dosa kecil yang telah berlalu. Dosa kecil yang dibuat mulai dari tanggal 1 Syawal tahun dulu. Dosa kecil yang dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Syawal bulan lalu, tahun lalu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 11 bulan. Itu akan hapus semuanya dengan datangnya bulan Ramadan kalau dia puasa dan qiyam Ramadan. Dasarnya dua. Satu, iman, bukan karena orang, betul-betul dari niat, dari hati sendiri. Kemudian pengen berlomba-lomba cari pahala, wahtisaban. Wa man qama lailatul qadar, siapa saja yang berdiri di malam qadar. Qoma artinya menghidupkan, qoma artinya salat malam di malam qadar. Malam qadar 10 akhir. Antum sudah di rumah, ajak orang tua i'tikaf. Ada 5 hari bermain, tanggal 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20. Ini boleh tidur di rumah. Malam 21, itu sudah di masjid. Nah, i'tikaf. Imanan wahtisaban, dasarnya juga iman. Bukan karena terbawa-bawa, bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena suasana, tapi dasarnya iman dan dasarnya ihtisab, juga mengumpulkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa kecil yang telah lalu. Apabila dia dengan puasa dan qiyam Ramadan, dosa kecilnya sudah diampuni, kemudian dia dapat malam qadar dan dosa yang diampuni tidak ada lagi, dah habis, maka dia akan mendapatkan pengganti dari pengampunan dosa itu adalah kebaikan-kebaikan. Apa kesannya? Apa buktinya? Apa tandanya? Di bulan Syawal ada istiqomah amal yang belum dia buat tahun lalu. Itu salah satu ciri Ramadannya sukses. Itu salah satu ciri dosanya sudah diampuni oleh Allah. Pas bulan Syawal dia dapat amal tambahan yang dia buat istiqomah yang enggak ada tahun kemarin. Tahun kemarin enggak sholat witir. Setelah Ramadan besok dia sholat witir, berarti ada pengaruh Ramadan di dalam dirinya. Tahun kemarin dia enggak duha, tapi setelah Ramadan dia istiqomah duha, berarti ada pengaruh. Tahun kemarin sholat duha, tahun sekarang tinggal duha, berarti Ramadannya masalah. Ramadannya main game. Nah, Ramadannya nonton TV. Ramadannya ngabuburit.
balap motor. Ini kalau sempat ada pengurangan amal. Di pondok yasinan, di rumah enggak yasinan, Ramadannya bermasalah. Di pondok Al-Muluk, di rumah enggak ada Al-Muluk, berarti Ramadannya masalah. Nah, itu buktinya. Jadi bagi muslim, minimal kalaulah bukan Jumat, kalaulah bukan salat Jumat mampu meningkatkan kualitas amalnya, minimal Ramadan. Minimal Ramadan yang akan membawa perubahan pada dirinya. Lebih santun orangnya setelah Ramadan, lebih penyayang, lebih pemurah, lebih khusyuk, lebih lama salat sunatnya, lebih tekun belajarnya, lebih semangat menghafalnya. Ini pengaruh dari bulan Ramadan kalau soma wa qoma imanan wa ihtisaban. Yang kedua, bab la taqaddamus syahra bisawmi. Jangan diawali Ramadan, diawali puasa Ramadan, puasa 1 hari 2 hari sebelumnya. Enggak boleh. Enggak boleh puasa 1 hari 2 hari sebelum bulan Ramadan tiba. Bahkan Nabi SAW yang puasa sunat full di bulan Sya'ban, itu 1 hari 2 hari sebelum Ramadan Nabi berbuka. Jadi fullnya itu bukanlah full total. Ada 1 hari 2 hari Nabi berbuka. Tapi ada juga riwayat Nabi puasa Sya'ban full. Tapi sekarang nggak boleh lagi puasa Sya'ban bagi yang tidak punya kebiasaan puasa. Apabila bulan Sya'ban sudah tanggal 15 kemarin, puasa nisfu Sya'ban, kalau dia tidak puasa Jumat kemarin dan tidak puasa tanggal 16-nya, sampai bulan Ramadan enggak ada puasa sunat bagi orang tersebut, kecuali kalau memang selama ini dia biasa puasa Senin Kamis, kecuali kalau mengqadha Ramadan yang tertinggal, kecuali kalau dia biasa puasa Nabi Daud. Nah, sekarang tumbuh semangat puasa sunatnya. Nabi bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala siyama." Kalau bulan Sya'ban sudah setengah, enggak ada puasa-puasa lagi. Tunggu Ramadan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamus syahra biyaumin." Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari, wala biyaumaini, tidak juga dengan 2 hari, kecuali aywafiqa dzalika sauman, bahwa bertepatan demikian 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, sauman kana yasumuhu ahadukum, dengan puasa yang sudah dilakukan sebelumnya. Bertepatan sehari sebelum Ramadan, hari Kamis, biasa dia puasa Kamis, boleh. Bertepatan 2 hari sebelum Ramadan, hari Senin, biasa dia puasa Senin, boleh. Kalau enggak, tidak boleh mengawali Ramadan diawali dengan puasa pemanasan. Itu enggak boleh. Sumu li ru'yatih, puasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatih, berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, maka jika tertutup mendung di atas kalian sehingga tidak nampak anak bulan, fa'uddu thalathin, hitunglah Ramadan itu 30 hari, kemudian berlebaranlah. Hitunglah Sya'ban itu 30 hari, kemudian puasalah. Nah, jadi nggak ada lagi puasa hisab. Biarkan saja masyarakat yang masih yakin yang hisab, puasa lewat hisab.
Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, ini juga riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, hadis yang kita baca tadi terdapat juga dalam Sahih Bukhari, terdapat juga dalam Sahih Muslim. Bahkan dalam Sahih Muslim ada bahasa la tasumu. Kalau bahasanya sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihat hilal. Ini masih ada kemungkinan puasalah kalian karena melihat hilal, puasalah kalian karena hisab. Masih bisa dibagi-bagi menurut kaidah bahasa Arab. Tapi ada redaksi dalam Sahih Muslim la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian puasa sampai lihat hilal. Nah, kalau ini redaksinya, kita tanya kepada pakar bahasa Arab. Begitu juga menurut kaidah usul fikih, apabila satu kalimat diawali dengan kalimat jangan atau kalimat tidak, kemudian diakhiri oleh huruf istisna atau huruf ghaya, itu maknanya takhsis. Nah, itu maknanya takhsis. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Arti harfiahnya tiada yang Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Arti takhsisnya satu-satunya Tuhan hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Nah, begitu juga wala tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian puasa sehingga kalian melihat hilal. Artinya satu-satunya cara kalian berpuasa hanya dengan melihat hilal. Ini menurut hadis tersebut, kalau kita terjemahkan, kalau kita pahami menurut kaidah usul fikih dan kaidah bahasa Arab, maknanya takhsis. Sudah? Nah, belebaran juga sama. Antum puasa ikut hilal, lebaran ikut hisab, lumayan hemat satu hari. Nah, itu nggak boleh. Puasanya lambat, lebarannya mau duluan. Itu nggak ada mazhabnya itu. Hadis berikutnya, dalil tentang makruh. Maksud makruh adalah makruh tahrim, puasa pada hari syak, hari ragu. Hari apa Ibrahim? Rabu? Ragu. Nah, hari ragu, apa itu hari ragu? Hari yang tidak terlihat hilal di malamnya, tidak terlihat anak hilal, tapi besok paginya beredar berita 1 Ramadan. Si fulan dah puasa, si anu dah puasa, si fulan bilang tanggal 1 Ramadan sekarang. Sementara tidak ada informasi dari pihak berwenang menyatakan hilal sudah terlihat. Ini namanya hari ragu. Diragukan apakah dia 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Mempuasakan hari seperti itu hukumnya makruh tahrim. Apa arti makruh tahrim? Makruh tahrim maknanya kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Definisinya sama dengan haram. Apa bedanya sama haram? Kalau haram tidak ada alasan untuk melakukannya kecuali darurat. Tapi kalau makruh tahrim masih ada alasan untuk melakukannya selain darurat. Contoh, pada hari ragu itu dia masih punya kewajiban qada puasa Ramadan tahun kemarin 1 hari. Boleh dikerjakan di hari ragu, nggak apa-apa. Dia biasa puasa hari Senin, hari ragu jatuh pada hari Senin, nggak ada masalah. Dia biasa puasa hari Kamis, hari ragu tuh hari Kamis, nggak apa-apa. Itu bedaan sama makruh tahrim. Tapi kalau dia puasa pada hari itu karena Ramadan, nggak boleh. Karena Ramadan itu belum pasti.
Dalilnya dari Sayyidina Silah bin Zufar. Kata beliau, kunna inda Ammar bin Yasir. Jadi Sayyidina Silah bin Zufar ini seorang tabi'in. Kata beliau, kami berada bersama Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, salah satu anak sahabat dan sahabiah yang syahid di awal-awal Islam. Fa'utiya bisatin masliyah, lalu dihidangkan kambing bakar. Dihidangkan kambing bakar. Qala, berkatalah Sayyidina Ammar bin Yasir, kulu, silahkan makan. Fatanahal qaum ba'dul qaum, lalu menjauh sebahagian masyarakat. Pada waktu itu menjauh sebahagian masyarakat. Kata sebagian itu, ini shaim, saya sudah puasa. Ini kejadiannya adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Kejadian ini tanggal 30 bulan Sya'ban, yang tadi malamnya sudah diusahakan melihat hilal tapi enggak nampak. Hanya saja di pagi harinya ada yang mengatakan itu 1 Ramadan. Padahal hilal enggak nampak. Jadi di antara mereka ada yang puasa karena menganggap itu 1 Ramadan. Sehingga ketika dihidangkan kambing bakar, mereka pergi menjauh mengatakan saya puasa. Apa kata Sayyidina Ammar bin Yasir? Man somal yawmal ladzi yashukku fihin nas, siapa yang berpuasa pada hari yang ragu tentang hari tersebut oleh masyarakat, apakah dia termasuk bulan Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban, karena tidak ada penegasan hilal terlihat, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah maksiat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar hukumnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam At-Tirmidzi. Jadi enggak boleh puasa pada hari yang diragukan. Sidang isbat dari pemerintah tidak ada pengumuman satu Ramadan. Yang ada cuma di sekelintir masyarakat. Di Sulawesi itu udah mulai puasa katanya. Nah, angku itu udah puasa. Antum ikutan puasa karena ada angku yang puasa. Antum ikutan puasa karena ada jamaah surau yang puasa. Itu hukumnya makruh tahrim. Disebut yaumus syak. Nah, hari ragu, pakai ge. Karena pernah hal ini disampaikan. Lalu ada orang mau tanya, emang kenapa dilarang puasa pada hari Rabu? Bukan Rabu, ragu, pakai ge. Dah mubarak. Hadis berikutnya, puasa ru'yatul hilal, berbuka dengan ru'yatul hilal. Hadisnya sudah tadi dan numpang dari hadis yang pertama. Kemudian hadis tentang sebulan itu 29 hari. Jadi bisa saja puasa 30 hari, bisa saja puasa sebulan itu 29 hari. Mana dalilnya puasa 29 hari sudah dianggap 1 bulan? Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ma sumtu ma'an nabiyyi, tidaklah aku berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'an wa isrin, 29 hari itu lebih banyak daripada kami puasa 30 hari. Siapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Salah satu sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Berarti ketika beliau mengatakan kami puasa bersama Nabi lebih sering 29 hari daripada 30 hari, berarti
beliau itu mengikuti puasa Nabi sejak wajibnya puasa. Berarti beliau mengikuti puasa sejak puasa diwajibkan, karena beliau termasuk orang pertama masuk Islam. Jadi selama ketika perintah puasa diturunkan, Nabi melakukan puasa, dipastikan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga sudah puasa. Jadi semasa hidup Rasul, kata beliau, kami lebih sering puasa 29 hari daripada 30 hari. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Abi Bakr, Sayyidatina Ummi Salamah, Sayyidina Jabir bin Ula, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak sahabat rekannya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidatina Ummi Salamah, Sayyidina Abi Bakr. 10 sahabat meriwayatkan Nabi bersabda, sebulan itu 29 hari. Satu bulan itu 29 hari. Kemudian puasa berdasarkan pernyataan sudah terlihat hilal. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala maqal ja'a Arabiyun, telah datang seorang Arab pedalaman, telah datang seorang sahabat yang tinggal di Arab pedusunan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah sahabat tersebut, ra'aitul hilal, di malam 30 bulan Sya'ban, maaf, yang tadi siang tanggal 29 Sya'ban, malamnya kita lihat bulan. Ternyata di Madinah tidak terlihat hilal, tapi di kampung pelosok Madinah terlihat hilal. Wajar hal itu terjadi. Kenapa kita katakan wajar? Karena Madinah itu dikatakan lembah. Maka ada bahasa awalil Madinah. Sayyidina Umar tinggal di dataran tinggi kota Madinah. Jadi Madinah itu kayak kuali, cekung, kemudian pinggirnya tinggi. Arabi tinggal di tempat yang tinggi tersebut. Nah, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ini ra'aitul hilal ya Rasulullah, saya tadi ketika matahari tenggelam telah melihat anak bulan. Lalu Nabi bersabda, Nabi bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah? Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi Muhammad adalah utusan Allah? Pertanyaan Nabi, apakah engkau muslim? Jawaban beliau, na'am, saya muslim. Maka Nabi bersabda, wahai Bilal, adzin finnas ayyasumu gadan, beritahukan kepada manusia supaya mereka puasa besok. Ini dasar puasa. Caranya melihat hilal, prosesnya pengumuman. Caranya melihat hilal, prosesnya pengumuman berdasarkan kesaksian satu orang. Di Indonesia, tim Ru'yatul Hilal ada 99 tempat. Nah, ada 99 tempat. Nanti dikumpulkan datanya. Setelah dikumpulkan baru diumumkan. Tidak berdasarkan hisab. Nah, sekali lagi tidak berdasarkan hisab. Maka Sayyidina Bilal lah yang mengumumkan, wahai manusia, besok puasa semuanya, karena sudah terlihat hilal. Ada seorang Arabi yang baru datang dari dusun menginformasikan bulan sudah terlihat. Maka ulama sepakat untuk menentukan awal Ramadan cukup saksinya satu orang saja. Tapi untuk menentukan bulan Syawal saksinya harus 2 orang.
Nah, sudah paham? Hadis berikutnya, maja'a likulli ahli baladin ru'yatuhum. Bagi setiap ahli balad, bagi setiap penduduk sebuah balad itu ru'yatuhum, melihat hilal masing-masing. Jadi tidak bisa dengan mengatakan itu di Malaysia terlihat hilal, kita di Indonesia tidak terlihat hilal, lalu kita puasa karena hilalnya Malaysia, lalu kita puasa karena hilal Singapura. Enggak boleh. Setiap negara dia punya hilal masing-masing. Dia punya ketentuan melihat hilal masing-masing. Nah, cuman mohon maaf saja, dibagi balad itu bukan berdasarkan negara pada hari ini, tapi berdasarkan waktu terbit matahari mereka. Kalau sama waktu terbit matahari mereka, berarti bulan kita sama dengan mereka. Tapi kalau beda waktu terbitnya, maka bulan kita beda sama mereka, walaupun negaranya sama. Maka Indonesia untuk penetapan awal Ramadan itu bisa dibagi kepada 3 balad. Nah, 1 balad timur, balad tengah, balad barat. Karena awal terbit matahari di daerah timur beda sama di barat, sama beda lagi sama Indonesia tengah. Khair, itu tanggung jawab pemerintah. Nah, gak ada masalah kita. Artinya apa? Ketika hilal terlihat di Indonesia tengah, Indonesia timur gak wajib puasa dan tidak boleh puasa. Ketika hilal terlihat di Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, waktu Indonesia bagian timur tidak boleh puasa. Kenapa? Setiap balad ru'yatuhum, harus melihat hilal masing-masing. Tapi apabila terlihat hilal di Indonesia bagian timur, bisa dipastikan hilal akan terlihat di Indonesia bagian tengah, bahkan lebih pasti lagi di Indonesia bagian barat. Kenapa? Karena ketika matahari tenggelam 2 jam yang lalu di Indonesia bagian timur, bulannya sudah bisa dilihat. Kemudian tenggelam 1 jam setelahnya di Indonesia bagian tengah, usia bulan semakin besar. Tenggelam di Indonesia bagian barat 2 jam setelahnya, usia bulan bertambah besar, semakin bisa dilihat. Itu cara berpikirnya. Jangan ikut cara berpikir orang awam. Saudi saja yang kita duluan malamnya sudah sholat tarawih, masa kita belakangan? Itu kan kebalik berpikirnya. Nah, itu kopi tatungkui. Nah, itu sering minum kopi tatungkui. Terbalik gaya berpikirnya. Kenapa dikatakan terbalik? Karena wajar ketika matahari tenggelam di Indonesia, bulan derajatnya masih kecil, nggak nampak. Kemudian sampailah bulan itu di Saudi, katakanlah bahasanya begitu, dia usianya sudah bertambah 4 jam, udah besar dia, 4 jam usianya bertambah. Tenggelam matahari di Saudi, nampak bulannya, karena usianya bertambah besar. Jadi cara berpikir yang benar, semakin terlambat malamnya sebuah negara, semakin kemungkinan besar dia terlihat hilal. Itu rumusnya. Nah, orang kita kan dibalik dia. Saudi aja yang kita aja yang duluan malam dari Saudi, belum tarawih, masa dia tarawih duluan? Saudi aja sudah. Nah, itu hasilnya. Khair. Dalilnya dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan Tirmizi, dalam Sunan Nasa'i. Ceritanya bagaimana? Ada salah seorang tabi'in yang bernama Quraibun.
Kata beliau, sesungguhnya Sayyidatina Ummu Fadl. Sayyidatina Ummu Fadl. Siapa Ummu Fadl? Ummu apa arti Ummu? Mak. Jadi Mak Fadl. Fadl itu abangnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi sesungguhnya Sayyidatina Ummu Fadl, seorang sahabiah, istri daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, mengirim Sayyidina Quraib bertemu Sayyidina Muawiyah di Syam. Yang waktu itu Sayyidina Muawiyah sudah menjadi khalifah. Pusat pemerintahnya di Syam. Jadi karena Sayyidatina Ummu Fadl punya hajat kepada khalifah, dikirimlah Sayyidina Quraib ini. Apa kata beliau? Faqadimtus Syama, aku sampai di negeri Syam. Faqadaitu hajataha, aku tunaikan hajatnya Sayyidatina Ummu Fadl. Wastuhilla alayya hilalu Ramadan, terlihat hilal di atasku, terlihat hilal Ramadan di atasku, padahal aku masih berada di Syam. Para'ainal hilala lailatal Jumu'ah, kami lihat hilal di malam Jumat. Ingat baik-baik, di Syam terlihat hilal di malam Jumat. Kemudian aku pergi ke kota Madinah di akhir bulan, yaitu di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas, lalu bertanya kepada saya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Summa zakarul hilal, kemudian beliau sempat menyinggung tentang hilal Ramadan. Pertanyaan beliau kepada saya adalah, mata ra'aitumul hilal, kapan kalian orang Syam melihat hilal Ramadan? Saya jawab, ra'ainahu lailatal Jumu'ah, kami melihat hilal itu malam Jumat. Faqala, a anta ra'aitahu lailatal Jumu'ah, apakah kamu ikut melihat hilal di malam Jumat tersebut? Aku jawab, ra'ahun nas wa shaumu, melihat akannya hilal oleh manusia dan mereka puasa. Saya enggak lihat, cuman masyarakat Syam melihat, mereka puasa. Puasa pula lah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, waktu itu adalah menjadi khalifah, presiden Islam, khalifah Islam. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lakin ra'ainahu lailatas sabti, akan tetapi kami di Madinah melihat hilal Ramadan itu malam Sabtu. Berarti terlambat satu hari. Pala nazalu nasumu, maka kami senantiasa berpuasa sehingga kami menyempurnakan salasina yauman, 30 hari bulan Ramadan, atau kami akan melihat hilal sehingga puasa cuma 29. Ingat kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami akan selalu berpuasa sampai bulan Ramadan ini 30 hari, atau kami melihat hilal. Aku katakan sama beliau, ala takfi bi ru'yati Muawiyah wasiyami, apakah tidak cukup presiden kita, Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, itu melihat hilal di malam Jumat dan ikut puasanya? Apakah Madinah enggak ikut saja ke pusat? Apakah kita tidak boleh menyamakan puasa kita dengan pusat? Madinah dengan pusat pemerintahan sudah pindah ke Syam. Kata beliau, tidak, enggak boleh begitu. Beginilah cara yang diperintahkan kepada kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Nah, jadi enggak boleh ikut-ikutan. Enggak boleh ikut-ikutan. Negeri sendiri punya hilal tersendiri.
Nah, negeri sendiri punya hilal tersendiri. Maka setiap negeri dia punya tim ru'yatul hilal masing-masing. Kita lanjutkan. Maja'a yustahabbu alaihil iftar. Ini hadis ini sering kita sampaikan. Apa saja yang dianjurkan digunakan untuk berbuka. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada tamran, siapa saja yang mendapatkan korma kering, falyuftir alaih, hendaklah dia berbuka dengan korma kering. Wa man la, siapa saja yang tidak mendapatkan korma kering, falyuftir ala ma'in, hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innal ma'a tahur, sesungguhnya air itu suci mensucikan. Hadis yang lain, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada Sayyidina Salman bin Amir ad-Dabbi, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, apabila berbuka oleh salah seorang kalian, hendaklah dia berbuka di atas korma kering. Fa innahu barakah, sesungguhnya korma kering itu ada berkahnya. Faman lam yajid, siapa saja yang tidak mendapatkan, falyuftir ala ma', hendak dia berbuka dengan air, air itu suci mensucikan. Hadis yang lain dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya, berbuka sebelum mengerjakan salat maghrib, ala rutobat, atas beberapa korma basah. Fa illam takun rutobat fatumairat, kalau tidak ada beberapa butir korma basah, maka beberapa butir korma kering. Fa illam takun tumairat, kalau tidak ada beberapa butir korma kering, hasa hasawatin min ma', Nabi menghirup beberapa hirupan dari air. Kita simpulkan dari 3 hadis tersebut, yang paling bagus untuk berbuka yang pertama sekali adalah korma basah. Nah, korma basah. Korma basah itu kalau kulitnya masih bisa dikupas, isinya lunak. Bukan korma muda, korma basah. Kalau tidak ada korma basah, baru pilihan kedua korma kering. Kalau tidak ada korma kering, pilihan ketiga air mineral, bukan air kelapa. Nah, air kelapa sama dengan kurma, nggak ada sama dengan kurma. Kalau tidak ada air, sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Nah, itu segalanya, buah-buahan apa saja. Mau pisang kah, mau semangka kah. Yang penting yang tidak dimasak dengan api. Ini pilihan keempat. Kalau tidak ada buah-buahan, pas waktu azan berkumandang kita di keran, nah air keran. Nah, duduk sebentar, ambil air keran sedikit, sudah. Ya pastikan air keran yang mana dulu. Nah, jangan sembarang air keran. Nah. Hadis berikutnya tentang menyegerakan berbuka. Ini kita ingatkan dari hari ini 10 menit sebelum berbuka, tim ibadah harus buat sebuah amalan apa begitu, rutinitas. 10 menit sebelum berbuka sudah duduk semua, ada amalan yang dibuat. Apakah itu zikir di nampan masing-masing, akan dipimpin nanti oleh pemimpin zikiran. Kita mau memaksimalkan sunnah lebih maksimal lagi dari tahun sebelumnya.
10 menit dah duduk semuanya dalam keadaan berwudu. Mungkin kita baca amalan wali. Nah, apa amalan wali? Astaghfirullah li wa liwalidayya walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Orang yang membaca zikir ini 23 kali setiap hari, dia akan jadi waliullah. Di mana riwayat itu? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nasaih Diniyah. Nah, di bulan Ramadan sebelum berbuka kita amalan tersebut 23 kali. Oh, itu masalahnya. Bukan masalah, Masya Allah. Saya rasa ada keajaiban dunia terjadi. Kenapa? Untuk meraih janji Nabi yang ini. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa meraih kebaikan. Manusia senantiasa meraih kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi orang itu dianggap meraih kebaikan kalau dia mau menyegerakan berbuka. Nah, kadangkala permasalahan kita tidak terlalu peduli dengan berbuka. Kadang-kadang waktu azan berkumandang masih di tempat wudhu, tertunda 1 menit, 2 menit. Kadang-kadang azan berkumandang belum pakai celana, belum pakai baju. Nah, akhirnya terlambat bukanya 5 menit. Ini tidak akan meraih kebaikan. Yang meraih kebaikan pas masuk waktu, pas bismillahirrahmanirrahim, makan kurmanya. Setelah makan kurmanya, minum airnya. Setelah minum airnya baru baca doa. Jadi jangan baca doa sebelum berbuka. Doa buka setelah berbuka. Beda sama doa makan. Doa berbuka bismillahirrahmanirrahim, makan kurma 3 biji, minum air 3 teguk, baru doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu zahabaz zama'u wa batalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu hadisnya dhaif, ibatalatil uruku hadisnya dhaif. Kedua-dua doa itu hadisnya dhaif. Nah, kata Salafi enggak. Nah, yang sahih yang kedua. Nah, apa? Zahabaz zama'u wa batalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ini doa buka puasa sahih. Laka sumtu dhaif. Enggak, kedua-duanya dhaif. Nah, begitu. Untuk doa enggak perlu hadis sahih. Enggak perlu hadis sahih. Hadis dhaif pun cukup. Yang sahih itu adalah menyegerakan berbuka. Nah, itu yang sahih. Kalau untuk doanya dhaif. Karena kedua-duanya dhaif, kedua-duanya dibaca. Nah, setelah baca doa itu baru boleh sambung sama yang lain, es buah, nah, cendol, apalagi roti yang isi daging tuh, telur dadar, nah, semuanya. Antum harus doa maksimal ya. Nah, mungkin kalau terkabul, kalau nggak terkabul ya sudah, mahayal aja dah. Hadis berikutnya, hadis sahih juga dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla.
Berfirman Allah Azza wa Jalla, hadis kudusi, apa kata Allah? Ahabbu ibadi ilayya, hamba yang paling aku cintai adalah ajaluhum fitra, yang paling cepat berbuka, yang menyegerakan berbuka. Bukan berbuka jam 6. Jadi itu mendapatkan mahabbah dari Allah. Orang itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah kalau dia cepat berbuka, menyegerakan berbuka. Hadis kudusi, hadisnya sahih li ghairi, artinya sahih karena didukung oleh hadis yang lain. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra, orang yang paling aku sayangi, hamba yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka. Berbukanya tepat waktu, berbukanya dengan korma, berbukanya dengan doa, berbukanya dalam keadaan tohara, berbukanya alal jamaah. Kumpulkan semua unsur-unsur kebaikan pada hari itu. Itu sama dengan motor yang sudah 3 tahun nggak diservis, kemudian dibawa kepada tukang servis, diservis sampai ke mor-mornya, sampai ke selang-selangnya. Begitu kesannya kalau memaksimalkan sunnah dalam puasa Ramadan. Nanti selesai bulan Syawal, itu organ-organnya itu mudah saja untuk sholat, mudah untuk zikir, mudah untuk yang baik-baik, enggak tertarik sama yang enggak baik-baik. Ini kesan Ramadan kalau sempurna sunnahnya. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada 2 orang tabi'in yang bernama, pertama Sayyidina Abi Atiyah, yang kedua Sayyidina Masruq. Jumpa Sayyidah Aisyah dan bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ada 2 orang dari sahabat Nabi. Salah satunya dia segerakan berbuka dan dia segerakan sholat. Cepat dia berbukanya, cepat sholat maghribnya. Yang satu lagi dia tunda berbuka lalu tunda sholat. Bukanya lambat, sholatnya juga lambat. Maka berkata Sayyidatina Ummul Mukminin, ayyuhuma yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus sholat. Siapa yang cepat berbukanya, siapa yang cepat sholat maghribnya. Begitu caranya. Jadi yang ditanya yang benar, yang enggak benar enggak usah ditanya nama orangnya. Qulna, kami jawab, yang menyegerakan berbuka, yang menyegerakan sholat maghrib Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Sayyidah Aisyah? Hakaza sona'a Rasulullah. Begitulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi jangan sampai juga karena larut dalam berbuka salat maghrib jauh tertunda, itu enggak boleh juga. Hadis terakhir tentang mengakhirkan sahur. Maja'a fi ta'khir sahur. Dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Tasaharna, kami makan sahur bersama Nabi SAW. Summa kumna ila sholat. Kemudian kami mengerjakan solat subuh. Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Anas bin Malik, kam kana qadru zalik, berapa jarak antara sahur dengan solat subuh? Qala, berkata ia Sayyidina Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayat, kadar membaca 50 ayat. Jadi sahur ada waktu imsak setelahnya.
imsak. Jadi setelah sahur baca 50 ayat kemudian baru sholat subuh. Ini pernyataan dari Sayyidina Zaid bin Thabit. Hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Sunan At-Tirmidzi. Makan sahur bersama Nabi, kemudian beberapa saat setelahnya kami sholat subuh. Ditanya Sayyidina Zaid bin Thabit berapa jarak antara selesai makan sahur dengan sholat subuh, beliau menjawab ukuran membaca 50 ayat. Nah, hikmah yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya kebiasaan para sahabat antara sahur dengan subuh baca Quran. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak dibiasakan dijadikan kadar waktu. Sesuatu yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakatlah yang bisa menjadikan kadar waktu. Maka pembicaraan antara ahli satu bagian sesama ahli satu bidang, dia akan berbicara di bidangnya. Nah, bisa kita ketemu dengan seseorang di masjid, lalu ditanya, "Oh, kamu tinggal di sini?" "Iya, saya tinggal di sini." "Di mana rumahmu?" "Jauh nggak dari masjid?" "Enggak, paling sebatang rokok." Nah, itu jawaban dia, paling sebatang rokok. Antum pastikan yang menjawab itu adalah perokok, yang bertanya juga perokok. Karena hanya mereka yang tahu berapa menit merokok. Kalau antara hafiz dan hafiz, berapa jauh rumahmu di sini? Ya paling ngambil sabak 1 lembar. Nah, sabak 1 lembar. Kalau jawaban ini untuk berikan sama pedagang nggak ngerti dia. Sabak itu apa itu? Berapa memang waktu sabak? Ya waktu sabak 1 lembar paling 10 menit. 10 menit kan? 1 jam. Oh, salah ini. Sabak 1 lembar itu 10 menit. Nah, cukup insyaallah. Beberapa poin penting. Puasa berdasarkan hilal, lebaran berdasarkan hilal. Setiap negeri punya hilal masing-masing. Awali sahur, akhirkan sahur. Segerakan berbuka dan sahur sama makanannya, yaitu korma basah, nggak ada korma basah, korma kering, nggak ada korma kering, beberapa teguk air. Nah, sini ada pertanyaan, kalau di rumah kita airnya direbus, berarti dimasak dan api juga, bolehkah termasuk pilihan utama untuk berbuka? Jadi kalau airnya direbus, nah, kalau airnya direbus, di pilihan ketiga tetap boleh. Jadi yang dimasak dengan api, air mineral walaupun dimasak dengan api, dia tetap namanya air. Suci mensucikannya tidak hilang. Bukan berarti dikatakan dengan air mineral, kalau direbus jadi nggak sunnah. Direbus tetap jadi sunnah. Kenapa dikatakan direbus tetap sunnah? Karena di akhir hadis Nabi katakan fa innahu tahur, airnya suci mensucikan. Air yang direbus itu apakah berubah statusnya dari air tahur kepada tahir? Tidak. Jadi direbus enggak direbus airnya tetap tahur. Berarti air yang direbus tetap pada pilihan nomor 3 setelah korma basah, yang kedua korma kering, yang ketiga air keran, air galon atau air yang direbus. Yang keempat baru makanan yang tidak dimasak dengan api. Maksudnya buah-buahan. Wallahu a'lam, masyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan minggu depan kita sempurnakan
seluruh sunnah-sunnah puasa, kita bertekad dalam hati, jaga baik-baik sunnahnya, maksimalkan Ramadan ini lebih maksimal lagi daripada Ramadan